A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kuliah daring sebagaimana mestinya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Arya Nugraha, NPM 1821030332. Perkenalkan, nama saya Helmi Manik, NPM 1821030039. Perkenalkan, nama saya Nada Oktavia, NPM 1821030512. Perkenalkan, nama saya Wanda Laktarina, NPM 1821030296. Nama saya Reva Melenia, NPM 1821030277. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Putra, NPM 1821030285. Materi pertama adalah pembinaan dan pengawasan. Materi ini akan disampaikan oleh saudara Helmi Manik dan Surya Adi. Di sini saya akan ngejelasin tentang pembinaan. Pembinaan pada bagian pertama itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 29. Sebelum itu saya akan ngejelasin dulu nih, apa sih itu pembinaan? Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang berupa berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, tadi kan saya sudah singgung, pembinaan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 29. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT samping saya. Pada ayat yang pertama itu berbunyi, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta melaksanakan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pada ayat yang kedua itu berbunyi, pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama itu dilaksanakan oleh menteri atau menteri teknis yang terkait. Pada ayat yang ketiga berbunyi, menteri yang dimaksudkan pada ayat yang kedua itu melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada ayat yang keempat, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat yang kedua itu meliputi upaya untuk yang pertama terciptanya iklim usaha dan hubungan sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Yang kedua itu pengembangan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang ketiga itu berkembangnya kualitas sumber daya dan berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Ayat yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen itu diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian kedua, pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 30. Yang pertama, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Kedua, pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis yang terkait. Ketiga, pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar. Keempat, apabila pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kelima, hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Keenam, ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Materi yang kedua adalah tentang pembinaan perlindungan konsumen yang akan disampaikan oleh Saudari Nada Oktavia. Pembinaan perlindungan konsumen. Tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait seperti yang pertama, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang kedua, Menteri Kesehatan, yang ketiga, Menteri Lingkungan Hidup, yang keempat, menteri-menteri lain yang mengurusi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksud untuk yang pertama, terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Yang kedua, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Terima kasih. Materi yang ketiga ialah tentang pengawasan perlindungan konsumen. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Reva Melania, yaitu pengawasan perlindungan konsumen. Menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang tiga lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Berbeda dengan pembinaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan penyurveian terhadap barang-barang yang berada di pasar. Aspek pengawasan yang dilakukan masyarakat ini meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, memasang label, pengiklanan, dan lain-lain disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Materi yang terakhir ialah konsep pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Wandela. Konsep pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Adapun pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen meliputi dari pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen. Dengan pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin, dan begitu pun sebaliknya, pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan. Adapun pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 dan pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintahan. Kesimpulan, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah. Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dapat dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait sekaligus. Berbeda dengan pembinaan, dalam pelaksanaannya, tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.